buku-buku yang udah aku beli tapi belum aku baca sama sekali. Dan udah tertumpuk di lemari buku sejak 2 tahun lalu. Bayangin, 2 tahun lalu. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan selamat tahun baru 2024. Dan ini adalah video pertama aku di 2024, tepatnya di Januari 2024. Jadi kemarin itu aku sempet hiatus lagi selama kurang lebih 3 mingguan mungkin ya, karena kesibukan akhir tahun dan juga awal tahun, yaitu ngajak liburan anak-anak. Nggak anak-anak sih, anaknya baru 1, jadi ngajak liburan anak gitu. Dan seperti pada umumnya, konten kreator pada umumnya di 2024 ini, di awal 2024 ini, aku akan ngasih tahu ke kalian resolusi 2024 sebagai pembaca dan konten kreator buku. Jadi di sini aku udah bikin beberapa poin dan bakal aku jelasin secara singkat juga. Jadi poin-poin ini dibagi dalam 2 segmen. Yang pertama resolusi sebagai pembaca dan yang kedua resolusi sebagai konten kreator buku. Nah ini nih, resolusi ini sebenarnya mau aku ungkapin di akhir tahun, cuman tetap aja karena ada kesibukan lain, aku kerja, terus juga ya kesibukan sebagai ibu rumah tangga, jadi akhirnya ya baru sekarang itu kalau nggak salah tanggal 16 Januari baru aku bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke resolusi 2024 sebagai pembaca buku. Jadi hal pertama yang jadi resolusi aku di tahun 2024 sebagai pembaca buku adalah menghabiskan daftar TBR. Nah, TBR ini adalah buku-buku yang udah aku beli tapi belum aku baca sama sekali dan udah tertumpuk di lemari buku sejak 2 tahun lalu. Bayangin, 2 tahun lalu. Makanya poin pertama resolusi aku adalah menghabiskan TBR. Tapi hal ini nggak akan terwujud kalau misalkan aku terusan buat beli buku baru. Logikanya begitu kan? Jadi maka dari itu poin yang kedua dari resolusi 2024 aku sebagai pembaca buku adalah tidak membeli buku baru. Ini di Januari ini aku belum sama sekali belum beli buku baru sih. Dan sebenarnya, nah ini nih, sebagai penyuka buku ini akan sulit karena tahun 2023 kemarin pun aku tetap beli buku baru gitu. Kalau nggak salah ada berapa ya, kurang lebih 20 bukuan lah aku beli buku baru, termasuk buku baru yang memang segelan baru ataupun buku yang bekas gitu. Jadi ya banyak banget kan bukunya, jadi percuma gitu kalau misalkan aku baca 30 buku setahun tapi ternyata nambah lagi nih 20 bukunya. Ya TBR yang 30 ini ya tetap gak bakalan habis gitu. Nah jadi itu tadi kan yang pertama aku mau menghabisin daftar TBR, terus yang kedua aku gak akan beli buku baru. Nah yang ketiga nih, resolusi yang terakhir adalah aku harus baca buku setahun kurang lebih 30 buku. Tapi ini gak jadi patokan sih, karena biasanya akan berkurang dari itu ataupun lebih dari itu. Karena selama ini aku baca buku tuh ada momen yang memang baca buku tuh cepet gitu. Ada yang bukunya tebel, terus aku cuman ngabisin waktu 3 hari tuh udah kelar. Tapi ada juga bukunya yang tebelnya sama tapi 2 minggu gak kelar-kelar, atau bahkan hampir sebulan itu gak kelar-kelar. Sekarang aja aku lagi baca bukunya Educated yang Tara Westover kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah ya, yang memoir itu. Dan itu tuh dari akhir tahun 2023, minggu terakhir di tahun 2023 aku mulai baca buku itu sampai sekarang belum kelar gitu. Berarti udah 3 mingguan. Tapi tetap aja aku harus targetin buku karena kan tadi resolusi yang pertama aku tuh pengen habis TBR, jadi ya tetap harus ditargetin. Nah, kalau misalkan dihitung per bulan nih, 30 buku setahun tuh kurang lebih harus baca 2-3 buku. Dan sampai saat ini, 1 bulan ini aku baru 1 buku aja belum kelar. Oke, jadi yang segmen yang kedua, resolusi 2024 sebagai konten kreator buku. Nah, sebagai poin pertama resolusi untuk sebagai konten kreator buku, aku memutuskan untuk memasukkan konsistensi. Ini bener-bener sulit banget karena banyak kesibukan gitu di luar dari konten.
Bahkan TikTok aku aja kayak udah terbengkalai gitu. Terus Instagram aja kayak udah kalau inget aja gitu update-nya. Makanya difokusin mungkin di YouTube kali ya. Jadi biar satu platform aja gitu yang aku fokusin dan konsistennya di situ. Dan ya inilah pokoknya di 2024 aku maunya konsisten upload review buku. Nah, resolusi kedua aku adalah sebagai konten kreator buku adalah menuntaskan semua hutang review. Jadi kalau misalkan aku dilihat-lihat lagi nih ke belakang, aku tuh sebenarnya banyak banget hutang review dari buku-buku yang udah aku baca. Termasuk nih ada satu nih. Ini dia. Nih, ini belum aku review. Dan ini sebenarnya titipan orang lagi ini tuh, titipan penulisnya. Ini belum aku review, ini masih utang nih. Kayaknya nanti bakalan review pertama tuh bakalan itu gitu. Nah, jadi selain buku yang tadi, sebenarnya aku udah nyatet beberapa buku yang menurut aku tuh ini tuh kayaknya menarik deh buat di-share ke kalian. Di antaranya ada buku Kakeibo. Kakeibo ini adalah tentang pencatatan keuangan, dan buku Penjelajah Bahari. Penjelajah Bahari ini adalah buku sejarah tentang nenek moyang kita sebagai pelaut Indonesia. Spoiler sedikit, jadi kalau misalkan kita tahu bahwa Columbus adalah pelaut pertama yang mengelilingi dunia, itu ternyata dipatahkan gitu oleh si penulis Penjelajah Bahari ini, bahwa sebenarnya nenek moyang kita lah yang sebenarnya menjadi pelaut pertama yang sudah mengelilingi dunia. Nah, ini nanti aku akan ulas si buku ini karena memang perlu aku baca ulang, terus aku juga harus nulis poin-poinnya kenapa bisa nenek moyang kita gitu yang menjadi pelaut pertama gitu selain Columbus. Oke, nah kedua review ini sebenarnya udah ada sih di blog dan view-nya banyak banget gitu. Makanya sayang kalau misalkan aku nggak masukin di YouTube. Dan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah banyak banget yang nanyain review buku ini, termasuk yang ada di Twitter gitu. Bahkan ada yang menaksir gitu bukunya. Maksud aku tuh bukan buku Kakeibo sama yang lainnya ya, tapi ini satu buku ini Penjelajah Bahari. Ini tuh ada yang naksir katanya, Kak dijual enggak? Oh tidak, itu buku langka dan amat sangat menyanjung Indonesia. Itu harus aku koleksi. Nah pokoknya nantilah di tahun 2024 ini aku bakalan garap review bukunya di YouTube. Nah resolusi ketiga aku ada sebenarnya ini nggak terlalu penting untuk dikasih tahu, tapi ya aku akan kasih tahu aja lah. Jadi aku di resolusi ketiga ini sebagai reminder buat diri aku sendiri, aku tuh ingin memantapkan struktur konten dan editing. Sebenarnya kan resolusi ini tuh biar memudahkan aku ngebuat skrip sekaligus editing video. Jadi kalau strukturnya dimantapkan, biasanya pembuatan skrip dan mengedit video tuh akan lebih cepat. Ya maklum lah, aku kan kerja sendiri gitu ya. Aku nge-shoot sendiri, bikin skrip sendiri, aku juga ngedit sendiri, ngupload sendiri, bikin thumbnail sendiri. Jadi aku tuh harus punya struktur biar semuanya tuh lebih cepat gitu dan nggak tertunda. Jadi nggak tiba-tiba minggu ini upload, minggu depan nggak upload gitu. Kadang sebulan hilang, 2 bulan hilang. Jadi biar nggak kayak gitu. Oke, nah resolusi keempat adalah membuat segmen baru. Nah sebenarnya kan hal ini udah mulai aku upload nih segmen baru ini. Ada 5 video yang udah aku post, tapi belum lanjut lagi karena lagi-lagi bingung gitu pas buat skrip. Segmen barunya adalah tentang cerita horor nyata yang terjadi sehari-hari. Nah, ini tuh aku juga agak bingung apakah aku harus melanjutkan ini atau nanti akan diganti gitu segmennya, tapi mungkin akan mirip-mirip, cuman ada hal-hal yang nggak cuman entertain aja gitu, tapi aku tuh harus ngasih insight gitu ke kalian. Itu sih yang masih aku pikirin gitu, dan aku nggak tahu gitu cerita apa yang bisa bikin kalian terhibur tapi juga bisa ngasih insight gitu ke kalian. Itu masih aku pikirin.
Nah, jadi itulah resolusi 2024 aku sebagai pembaca dan konten kreator buku. Jadi sekarang aku mau nanya ke kalian, kalau misalkan kalian atau kamu nih yang lagi sendirian nontonin aku, kira-kira resolusi kamu di 2024 ini apa? Di drop komentarnya di bawah ya. Oke, thank you, bye.